Baik, para pemirsa sekalian dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, tentunya saya berbangga hati karena kita lagi mencurahkan hati, ya. Kita lagi meluangkan waktu, kita dalam keadaan kesibukan, tetapi tetap menontonnya channel YouTube kita ini, yang kita beri nama yaitu Mister Romantis, komunikasi romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian, ya, selalu saya ingatkan ya bahwa persoalan komunikasi tentunya bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berjurusan komunikasi, ya, tetapi persoalan komunikasi itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sehingga dengan demikian, ya, komunikasi itu merupakan sesuatu yang sangat dan perlu kita perhatikan. Jangan kita menganggapnya sepele, ya, sebab kapan kita abai di dalam persoalan komunikasi, maka tentunya bisa jadi nanti terjadi yang namanya miskomunikasi atau mispersepsi. Oleh karena itu, kita selalu diharapkan, ya, tentu bagaimana menjunjung tinggi tata cara atau berkomunikasi yang baik. Baik, para pemirsa sekalian, tentunya persoalan komunikasi kadang-kala ketika digaungkan di suatu tempat atau di suatu daerah kadang-kala berbeda cara penuturannya. Ya, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa lain lubuk lain ikannya, ya, lain pandang lain belalangnya, ya, tentu saja lain ondak lain kampung lain adatnya, ya. Iya. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya berbicara tentang bagaimana komunikasi ala Bugis, ya. Bagaimana orang Bugis itu prinsip-prinsip yang diemban itu di dalam berkomunikasi, ya. Iya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya ketika kita berbicara tentang komunikasi atau prinsip-prinsip orang Bugis dalam berkomunikasi, tentu banyak hal, ya. Tentu banyak pendapat, tetapi yang saya akan ketengahkan pada kesempatan ini adalah tentu yang sifatnya general, ya, yang bisa kita maknai secara bersama, ya. Baik para pemirsa sekalian, ya, prinsip komunikasi yang pertama ala Bugis itu, yang pertama ada namanya prinsip sipakatau, ya. Apa itu sipakatau? Sipakatau itu dalam bahasa Bugis artinya saling menghargai. Artinya dalam hal-hal tertentu, kegiatan apa saja, aktivitas apapun yang kita lakukan, ya, ya, orang Bugis biasanya menjunjung tinggi yang namanya budaya sipakatau. Sipakatau itu artinya saling menghargai antara satu dengan lainnya. Tidak boleh menyepelekan antara orang satu dengan orang lainnya. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Oleh karena itu perlu saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang dijunjung tinggi oleh orang Bugis, yaitu budaya sipakatau atau saling menghargai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga, ya, prinsip-prinsip yang dikenal di komunikasi orang Bugis itu ada yang disebut dengan siamasei. Ya, siamasei itu dalam bahasa Bugis berarti dia saling menyayangi. Ya, bagaimana saling menyayangi konteksnya? Tentu para pemirsa sekalian sudah memahaminya. Bahwa namanya saling menyayangi itu artinya ketika saudara-saudara kita, siapapun dia, siapapun orangnya, ketika harus dibantu, maka tentunya kita harus bantu. Ketika harus disapa, maka kita harus sapa dengan baik. Ketika harus diperlakukan dengan baik, kita harus perlakukan dengan baik, ya. Makanya di dalam Bugis itu ada prinsipnya sirui merdre tesurui no, artinya saling menarik ke atas, bukan saling tarik menarik turun. Ya, ada istilah bahwa reba si patoko, malidu si pataiga, malik si parape, ya. Itu semua prinsip-prinsip dalam Bugis. Ya, malik si parape artinya ketika hanyut, ya, bagaimana caranya membuat dia supaya temannya tidak hanyut. Ya, itu artinya melindungi aib teman-temannya. Inilah yang disebut dengan saling menyayangi. Artinya ketika kita masih bantu orang, hendaklah membantunya. Itu artinya saling menyayangi. Jangan justru mempersulit dia, ya. Tapi kita harus memberikan jalan keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga para pemirsa sekalian, sifat Bugis itu
ada namanya prinsip sia-sia-jingan. Ya, sia-sia-jingan. Apa itu sia-sia-jingan? Kita ini di Bugis kadang-kala sudah keluarga jauh, tapi kita masih mengakui bahwa itu adalah keluarga terdekat. Karena kita adalah satu rumpun, ya, satu rumpun Bugis. Ya, walaupun pertanian dah sudah cukup jauh, tapi kadang-kadang kita menyapanya sebagai sepupu. Contoh, ya, ketika kita menyapa, mau kemana Capo, ya, Capo itu dalam bahasa Bugis adalah sepupu. Ya, padahal kita tidak bersepupu. Ya, ini artinya menambah keakraban kita. Bagaimana bisa akrab? Karena memiliki sifat sia-sia-jingan, artinya kerap di dalam kekeluargaan, akrab di dalam kekeluargaan, sehingga tentunya intens di dalam melakukan proses komunikasi. Jadi para pemirsa sekalian sudah 3, ya. Yang pertama sifat tahu, yang kedua adalah siam masih saling menyayangi, yang ketiga adalah sia-sia-jingan atau kekeluargaan. Kemudian yang keempat para pemirsa sekalian, ya, di Bugis itu ada juga prinsip yang diemban. Ada yang namanya prinsip geteng. Ya, geteng itu dalam bahasa Bugis artinya tegas. Itu yang keempat. Ya, ya. Apa yang dimaksud dengan tegas atau geteng? Artinya, ya, ada budaya di Bugis itu bahwa kalau dia dalam posisi benar, ya, walaupun dia diancam pun dia tetap dia menunjukkan kebenaran. Ya, dia tidak lari daripada nilai-nilai kebenaran ini. Karena ada satu prinsip yang diemban adalah tegas, ya. Ya, tegas dalam prinsip. Ya, kalau memang dia dalam posisi yang baik, maka dia tetap tunjukkan kebaikan itu. Tentu saja ada kasus-kasus tertentu, ya. Ya, kadang-kala lari daripada ketegasan itu, tetapi secara generalnya orang Bugis menjunjung tinggi namanya sifat tegas atau geteng dalam bahasa Bugis. Yang kelima, para pemirsa sekalian, di Bugis itu ada namanya yang disebut dengan warani. Ya, apa itu warani? Dalam bahasa Bugis itu artinya berani. Ya, di Bugis itu dia dijunjung tinggi budaya-budaya berani, prinsip-prinsip berani. Ya, atau warani. Warani itu artinya ketika dia dalam posisi benar, maka dia tentunya tidak ada yang mampu menghalau kalau dia dalam posisi benar. Kenapa? Karena dia yakin sekali bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, ya, keberanian, tapi tentunya adalah keberanian yang sesuai dengan data yang benar. Bukan berani buta, tapi dia berani karena adanya data yang dipegang. Data yang dipegang itu adalah data yang benar, maka dia tentunya berani. Ya, terakhir pemirsa sekalian, ya, yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah di Bugis itu ada namanya juga prinsip yang ketujuh adalah prinsip berkata benar, ya, yang biasa disebut dengan adatongan, ya. Ya, adatongan itu artinya dia mampu melepaskan, dia mampu merealisasikan apa yang benar. Ya, dia tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh dia berbohong, tidak boleh dia berdusta, tapi dia harus menyampaikan sesuatu yang benar. Walaupun kebenaran, menyampaikan kebenaran itu adalah sesuatu yang pahit, tapi dia akan tetap mengutarakan. Ini juga salah satu prinsip di Bugis seperti itu. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi inilah prinsip-prinsip komunikasi yang diemban di Bugis. Yang pertama adalah sifat tahu, yaitu saling menghargai. Yang kedua adalah siam masih, saling menyayangi. Yang ketiga adalah prinsip sia-sia-jingan. Dan yang keempat adalah ada prinsip kejujuran, ya, yang biasa disebut dengan malempu, ya. Kemudian ada ketegasan. Yang kelima berikutnya adalah ada keberanian atau warani. Dan terakhir adalah prinsip yang dikenal dengan adatongan atau berkata yang benar. Baik para pemirsa sekalian, tentunya ini mudah-mudahan kita menjadi satu inspirasi, apalagi tentunya keluarga yang ada Bugis harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada, ya, meminimalisir, ya, jangan sampai lari daripada budaya-budaya prinsip atau perilaku orang Bugis ini. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mr. Korodis, komunikasi romantis dan humanis.
Demikian, terima kasih segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.